Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 581-583. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 581. Lantaran upaya memohonnya tidak membuahkan hasil, Dirja baru saja ingin mengancam, tetapi dia malah tiba-tiba menjerit. Seiring terdengarnya suara sayatan, Wira langsung memenggal kepala Dirja dengan pedangnya. Kepala Dirja sontak menggelinding ke tanah dan darah menyembur kemana-mana. Di sampingnya, Satria yang melihat adegan ini langsung pingsan saking terkejutnya. Namun, suara sayatan lagi-lagi terdengar. Wira langsung memenggal kepala Satria tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menancapkan pedangnya di tanah. Dengan menggenggam kedua kepala itu, Wira meletakkannya di dekat makam Patli dan berkata dengan gemetar, "Kak Patli, inilah dalang yang mencelakai kalian. Aku membawa mereka kemari untuk memberi penghormatan kepadamu." Sementara itu, Mary yang berada di samping menatap adegan ini dengan terpesona. Dia merasa bahwa Wira sudah berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, pria ini begitu licik, kejam, suka mengatur tipu daya, dan senang menjebak orang lain. Saat ini, Wira bahkan jauh lebih setia dan berani daripada aliansi Rute Dagang Asri. Demi membalaskan dendam seorang teman yang baru dikenalnya tidak lama ini, Wira bahkan berani membunuh prefektur dan letnan jenderal dengan tangannya sendiri. Pria macam apakah ini? Kak Patli, aku akan berangkat ke Provinsi Jawali sekarang. Aku akan kembali untuk mengunjungimu lain kali. Jangan khawatir, aku akan menjaga Dusun Pranowo, juga memastikan semua orang bisa hidup dengan nyaman. Usai berjanji seperti itu, Wira langsung bangkit dan pergi. Para pasukan Zirah Hitam yang berada di kedua sisi segera mengambil jasad dan kepala Dirja. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan, tetapi tidak boleh diketahui oleh dunia. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar. Kelompok itu pun segera meninggalkan hutan. Tiba-tiba, telinga Rudi tampak bergerak. Dia berlari ke belakang pohon besar yang berjarak beberapa meter dari sana, lalu meraih seseorang dan menyeretnya keluar. Kemudian, Rudi bertanya dengan tegas, "Siapa kamu?" Sosok yang kurus dan lemah itu menjawab dengan gemetar, ini aku." Saat Wira mendengar suara itu, dia mendekati Mada dengan alis berkerut, lalu bertanya, "Mada, kenapa kamu ada di sini?" Mada menjawab dengan penuh ketakutan, Aku takut preman setempat datang untuk mencuri benda persembahan Kak Patli di malam hari, jadi aku datang untuk menjaganya." "Kamu melakukan hal yang benar," puji Wira. Kemudian, dia menepuk bahu Mada dengan lembut, melepaskan mantel yang dikenakannya, dan meletakkannya di pundak Mada sembari berkata, "Tapi, malam hari di sini sangat dingin. Kamu bisa kedinginan karena berjaga dengan pakaian tipis seperti itu." "Aku nggak takut," jawab Mada. Kehangatan mantel membuat Mada sontak terharu dan meneteskan air matanya. Kemudian, dia berkata kepada Wira, "Tuan, tadi kamu membunuh 2 orang. Apakah mereka adalah prefektur kota pusat pemerintahan Lokana, Dirja, dan juga jenderal bodoh itu, Satria? Kamu benar-benar sudah membalaskan dendam Kak Patli." Huhuhu. Sementara itu, David malah menggenggam pedangnya dengan makin erat. Wira membunuh Dirja dan Satria sebagai tindakan penghormatan kepada Patli. Dengan harapan tidak ketahuan oleh orang lain, mereka sengaja datang pada malam hari. Tidak disangka, mereka malah bertemu dengan Mada. Bukannya tidak percaya pada karakter Mada, tetapi makin sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, tentu akan makin baik untuk mereka. Wira melambaikan tangannya ke arah David, lalu memandang Mada dengan lembut sembari berkata, "Iya, aku membunuh mereka berdua. Tapi, kamu nggak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini, bahkan orang terdekatmu sekalipun. Kalau enggak, aku akan berada dalam masalah besar, bahkan mungkin bisa terbunuh." Mada menyeka air matanya, lalu berjanji, "Semua keluargaku sudah meninggal. Kak Patli adalah orang yang paling baik padaku di dusun ini. Tuan, kamu sudah membalaskan dendam untuk Kak Patli, kamu adalah pahlawanku. Nggak peduli apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah mengungkapkan hal ini. Aku percaya padamu," ucap Wira seraya memukul bahu Mada. Kemudian, dia pun melanjutkan perjalanan bersama bawahannya. Mereka meninggalkan Dusun Pranowo dalam 2 kelompok terpisah.
Satu kelompok terdiri dari Wira dan pasukan Zirah Hitam, sementara yang lainnya adalah grup Ngarai Naga Biru beranggotakan 5 orang yang dipimpin oleh Mary. Mereka memang harus berpisah. Tiba-tiba, Putu menyeringai sembari berkata, "Hehe. Tuan Wahyudi, Ketua Mary ingin mencurahkan isi hatinya kepadamu secara pribadi." Bab 582. Setelah Putu mengucapkan kata-kata itu, Wira tertegun sejenak, lalu bertanya, "Isi hati? Isi hati apa yang bisa Mary bicarakan secara pribadi dengannya?" Putu menunjuk ke depan dan menjawab sambil tersenyum licik, "Ada gazebo sekitar 1 kilometer dari sini. Ketua Mary sedang menunggumu di sana." Tanda seru petik 2. Ekspresi Putu terlihat ambigu dan tatapan matanya yang mengarah kepada Wira tampak aneh. "Baiklah," ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia pun menunggang kuda ke sana. Dia kebetulan juga ingin menyampaikan beberapa hal kepada Mary. Saat Mary yang berada di gazebo melihat Wira mendekat, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Kali ini, aku sudah membantumu begitu banyak. Apa kamu nggak ingin mengungkapkan sesuatu?" Wira turun dari kudanya. Dia berjalan menuju gazebo dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah menjadi ketua pertama sekarang. Apakah kamu masih membutuhkan sesuatu?" Mary sontak mengerucutkan bibirnya. Kemudian, dia berkata dengan nada sedikit kecewa, "Kamu ini sama sekali nggak tulus, lupakanlah." Wira tertawa terbahak-bahak, lalu mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Aksi kalian kali ini kemungkinan besar telah diperhatikan oleh istana. Pastikan agar semuanya lebih berhati-hati." Mary mengangguk setuju. Dia juga memahami hal seperti ini sehingga berkata, "Baiklah, aku akan memperhatikannya." Akan tetapi, begitu topik pembicaraan mereka dialihkan, kini Mary memiliki kekhawatiran lain sehingga menimpali, "Tapi, kali ini kamu sudah membunuh 2 bajingan itu. Semua orang yang cerdas pasti tahu bahwa itu ada hubungannya denganmu. Jadi, lebih berhati-hatilah, mengerti?" Pembunuhan Dirja dan Satria oleh Wira telah mengubah pandangan Mary tentangnya. Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai seorang cendekiawan yang licik dan banyak akal. Dia tidak menyangka bahwa Wira ternyata memiliki sisi berani dan kejam seperti ini. Membela teman dengan tulus, meski harus menghadapi bahaya besar adalah hal yang sangat langka di masa ini. Mungkin, Mary sudah meremehkan Wira sejak awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wira juga memiliki sisi jantan seperti ini. Wira merasa sangat bersyukur karena Mary begitu perhatian dengannya. Untuk menyelamatkan dirinya, Mary bahkan membawa begitu banyak pasukan dan bersiap untuk menyusup ke pengadilan daerah malam itu. Wira tentu sangat terharu. "Aku tahu, tapi kamu nggak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri," jawab Wira. Sementara itu, Mary malah mendengus dan berkata dengan serius, "Cih, jangan berbual. Apakah pelajaran kali ini masih belum cukup? Kamu hampir saja mati di penjara. Kalau kamu benar-benar mati, aku sudah merencanakan segalanya. Aku pasti akan membalas dendam untukmu, kalaupun harus mengorbankan nyawaku." Hanya saja, setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Mary tiba-tiba memerah. Dia merasa bahwa perkataannya terlalu berlebihan. Itu sebabnya, dia buru-buru menjelaskan, "Jangan salah paham, aku nggak punya maksud lain." Wajah Mary memerah dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata seperti itu secara tiba-tiba? Meskipun masalahnya sudah selesai sekarang, dia masih merasa takut ketika mengingatnya kembali. Jika Wira membuat kesalahan, dia mungkin benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap pejabat sialan itu. Namun, untungnya pria ini cukup cerdas dan memiliki banyak teman yang membantunya untuk mengatasi kesulitan. Wira berkata sambil mengangguk, "Tenang saja. Kalau nggak ada hal lain, aku akan pulang sekarang." Mary tidak menyangka bahwa setelah hanya mengobrol sejenak, Wira sudah akan pergi. Wanita itu baru saja mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia terlalu malu untuk mengucapkannya sekarang. Mary segera berbicara dengan wajah memerah, "Tunggu sebentar, ada apa lagi?" tanya Wira yang terkejut. Lantaran terlalu gugup, Mary hanya bisa mengucapkan satu kalimat, "Oh iya, bakso yang kita makan terakhir kali itu sangat enak." Wira sontak tertawa, lalu berkata, "Kamu suka? Oke, nanti aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan beberapa kepadamu. Kamu akan pergi ke Provinsi Jawali, jadi berhati-hatilah di sana. Kalau memerlukan bantuanku, jangan lupa langsung memberitahuku." "Oke," jawab Wira sambil tersenyum.
Kemudian, pria itu menaiki kuda dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Mary juga menaiki kuda merah tinggi. Dia mengayunkan cambuk kulit dan pergi dengan anggun. Di belakangnya, Putu dan yang lainnya segera mengikuti. Bab 583. Kali ini, banyak orang yang membantu Wira. Jadi, Wira juga tidak pelit dan membeli banyak hadiah, lalu membagikannya kepada anggota asosiasi perdamaian. Tentu saja, Wira juga tidak melupakan Pramana karena Pramana sudah menghabiskan banyak uang untuk Wira kali ini. Wira langsung mengeluarkan uang kertas yang banyak dan memberikannya kepada Pramana. Kemudian, Pramana berkata, "Paman Wira, untuk apa kamu memberiku begitu banyak uang?" Melihat semua uang kertas ini, Pramana seketika tertegun. Dia tahu Wira kaya, tetapi tidak menyangka dia mempunyai begitu banyak uang. Wira yang tampak tidak peduli berujar, "Memangnya ini termasuk banyak? Belakangan ini, pengeluaranmu cukup banyak, jadi kamu ambil saja." Jika dibandingkan dengan pertemanan, uang sama sekali tidak ada apa-apanya. Jadi, Wira tidak keberatan memberikan Pramana uang sebanyak ini. Pramana tertawa dan menyahut, "Hehe. Kalau begitu, aku nggak akan menolaknya lagi." Kemudian, dia menyimpan uang itu. Wira mengingatkan, jumlah uang kertas ini terlalu banyak. Tapi, jangan lupa menukarnya menjadi uang perak. Toko uang biasa tidak akan bisa menukar uang sebanyak itu. Pramana menyahut, "Oke, Paman Wira. Tapi, ayahku bilang uang kertas dikeluarkan oleh toko uang terbesar di negara ini. Toko uang itu dibuka oleh pebisnis sutra dan garam di provinsi seberang. Kamu nggak perlu khawatir." Wira juga tidak berkomentar lagi setelah mendengar perkataan Pramana. Sementara itu, setelah Pramana membawa pulang uang itu ke kediaman keluarga Sudarto, dia kembali bergabung dengan tim. Sekelompok orang yang hendak keluar dari kota melihat sosok yang familiar. Orang itu adalah Mandra. "Kakak," ujar Mandra. Dia tahu Wira menggunakan koneksinya untuk mengeluarkan dia dari penjara. Jadi, Mandra sangat berterima kasih kepada Wira. Mandra berucap, "Kak, terima kasih atas bantuanmu. Kalau enggak, mungkin aku harus dipenjara lebih lama lagi." Begitu melihat Wira, Mandra hendak memberi hormat. Namun, Wira segera menghentikan Mandra. "Mandra, kamu nggak perlu sungkan. Kalau bukan kamu yang menjagaku di penjara, mungkin aku akan dihabisi oleh pejabat brengsek itu dan ditindas oleh anggota penjara." Wira melanjutkan, "Ini hanya masalah sepele, kamu nggak usah memikirkannya. Seharusnya, aku yang berterima kasih kepadamu." Sesudah Wira selesai berkata, Mandra segera melambaikan tangan dan berujar, "Kak, bukan begitu. Kamu memang orang yang pantas dihormati. Aku nggak pernah kagum pada siapapun seumur hidup ini dan kamu orang pertama yang aku kagumi. Kamu nggak boleh menderita di penjara." Mandra tiba-tiba berkata lagi, "Kak, kudengar kamu mau pergi ke Provinsi Jawali. Kamu pasti akan melewati kota pusat pemerintahan Roino, aku bersedia mendampingimu." Wira yang memahami perkataan Mandra bertanya, "Oh, kamu mau pulang ke kota pusat pemerintahan Roino?" Mandra juga tidak menutupinya dan menjawab, "Benar. Aku berasal dari kota pusat pemerintahan Roino, jadi harus pulang ke sana." Wira juga tidak keberatan dan mengangguk, lalu menimpali, "Oke. Perjalanan pasti lebih aman kalau ada kamu yang menemani." Kemampuan bertarung Mandra tidak kalah dari pasukan Sirah Hitam. Jadi, Mandra bisa menjaga Wira. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu pun berangkat. Ketika melihat pasukan Sirah Hitam yang ada di belakang Wira, Mandra yang juga memiliki kemampuan hebat tentu tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat. Mandra makin merasa Wira sangat misterius. Kemudian, rombongan Wira pun keluar dari kota. Hanya saja, mereka tidak tahu ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka di belakang. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, Danu tiba-tiba menghampiri Wira dan berucap, "Kak Wira, ada yang mengikuti kita. Dia orang yang dilukis Pak Putu terakhir kali." Dia, lanya Wira yang tertegui. Dia tidak menyangka orang ini telah mengikuti mereka di sepanjang jalan. Kalau dia ikut datang, tangkap saja, ucap Wira. Dia merasa tidak tenang jika tidak membereskan orang ini. Bersambung.